Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam bentrokan tenaga dengan Andika, Lalinggi mendapat kejutan besar. Kejutan apa yang dimaksud? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Padahal, dia telah melancarkan serangan cepat yang sanggup meremukkan 40 batang besi sekaligus. Itu sebabnya jurusnya diberi nama 40 hantaman dewa. Lebih herannya lagi, pemuda itu bergerak seperti main-main, tak seperti biasanya orang bertempur. Tapi setiap gerakan yang dibuat sanggup membentengi sekujur tubuhnya dalam satu gebrakan. 4-5 tombak di belakang pendekar Sleibor, Ki Lantagaini juga tersentak. Matanya terbelalak tak percaya pada penglihatannya. Dia hampir-hampir tak melihat tangan Andika bergerak menangkis, kecuali gerakan-gerakan ngawur ke berbagai arah. Tapi kenyataannya, hantaman-hantaman lawan kandas begitu saja. Sampai di situ, Ki Lantagaini baru sadar kalau pemuda yang selama ini bersamanya adalah seorang pendekar kalangan atas. Di tanah Jawa Dwipa, mungkin dia begitu terkenal. Sayang, dia tidak mengetahui julukan pemuda itu. Lain lagi dengan Lalinggi. Tidak seperti Ki Lantagaini yang telah lama mengucilkan diri di Pulau Bali, Lalinggi adalah tokoh sesat yang masih berkubang di dunia persilatan. Dengan begitu, dia sering mendengar kabar burung mengenai seorang pendekar kenamaan berusia muda yang memiliki jurus aneh. "Kau, pendekar Sleibor," desis Lalinggi kaget. Meskipun hanya berbisik, ucapan Lalinggi tertangkap pula telinga Ki Lantagaini. Untuk kedua kalinya, lelaki tua itu terperangah. "Apa? Pendekar Sleibor?" Sentak hati orang tua itu. Lagi-lagi dia hampir tak percaya. Bodoh sekali dia selama ini. Tak mengetahui kalau pemuda itu adalah pendekar muda dengan nama besar Pendekar Sleibor. "Gumbala, bantu aku. Kita menghadapi lawan berat," seru Lalinggi tak malu-malu. "Apa, Kang?" "Bodoh. Cepat ke sini dan bantu aku. Pemuda sialan ini ternyata pendekar Sleibor," teriak Lalinggi dengan kalap. Gumbala yang hendak memeriksa goa mendadak terbelalak. Matanya semakin membesar saja seperti hantu telat buang air. "Cepat, goblok. Kenapa jadi bengong seperti itu?" bentak Lalinggi makin kalap. Iya, Kang," saut Gumbala tersadar. Lalu segera dia melompat ke sisi pasangannya dengan genjotan tubuh lebar. "Siapkan jurus, sepasang iblis menghimpit badai," kata Lalinggi memberi aba-aba. "Siap, Kang," jawab Gumbala. Sementara benak laki-laki buruk rupa itu masih bergumam tak menentu. Pantas, dulu dia begitu mudah dipermainkan lawan. Lalinggi mulai mempersiapkan jurus gabungan andalan mereka. Mula-mula dilakukannya hal yang amat jarang sekali diperbuat.
kecuali pada saat-saat menghadapi lawan amat berat seperti sekarang ini. Dilepaskannya caping di kepala, dan terlihatlah wajah asli Lalinggi. Wajah lelaki itu ternyata tak kalah buruk dengan Gumbala. Seluruh wajahnya dipenuhi kerutan mengerikan bagai luka bakar. Bibirnya bagai bentuk mulut makhluk melata dari rawa bergelombang menjijikan. Sedangkan hidungnya seperti dikoyak-koyak pisau tajam. Yang lebih menyeramkan lagi adalah matanya yang bersinar kebiru-biruan menyilaukan. Kini lelaki itu mengatur pernapasan. Kedua tangannya kaku di depan dada dengan keadaan seperti sedang mendekap sesuatu. Satu kakinya terangkat tinggi hingga dengkulnya menyentuh siku kedua tangan. Beberapa saat kemudian, matanya bertambah menyilaukan. Sinar kebiruan perlahan-lahan merambat ke sekujur tubuhnya, seakan satu selimut biru tembus pandang. Rupanya, inti kekuatan ilmunya kali ini berpusat di mata lelaki itu. Saat tubuh Lalinggi sudah terbungkus seluruhnya oleh sinar kebiru-biruan, Gumbala maju ke depan. Dengan menarik napas dalam-dalam, kedua tangan Gumbala disatukan dengan tangan Lalinggi. Keanehan pun terjadi. Sinar kebiru-biruan di sekujur tubuh Lalinggi mulai merambat pula ke tubuh Gumbala sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, kedua lelaki itu benar-benar terbungkus selubung sinar tersebut. Wah, wah, wah. Ada yang mau main lampu-lampuan rupanya. Leceh Andika. Kepalanya mengangguk-angguk seperti burung pelatuk kurang kerjaan. Baik, kalau itu yang kalian mau. Pendekar Slebor pun mulai mempersiapkan jurusnya, Guntur Selaksa. Jurus ciptaannya ini seringkali digunakan untuk benteng pertahanan, di samping untuk melakukan serangan balasan pula. Jurus yang pernah membuatnya sanggup melindungi diri dari setiap sambaran lidah petir. Hiya! Diawali satu lengkingan aneh. Sepasang datu karang memulai serangan. Lalinggi menghentak tubuh Gumbala sehingga pasangannya terayun cepat di tangannya. Hiya! Beriring satu lingkingan ganjil kembali, tubuh Gumbala kini malah berputar, sedang tubuh Lalinggi menjadi pusat tumpuannya. Putaran itu makin lama bertambah cepat. Pada saat putaran tubuh sepasang datu karang menderu ke arah pendekar Slebor, Andika pun sudah mencapai pengerahan tenaga sakti warisan pendekar lembah kutukan tingkat terakhir. Kekuatan sakti dalam tubuhnya membentuk sinar pula seperti milik lawan. Bedanya, sinar yang membentengi tubuh pendekar Slebor berwarna putih keperakan. Angin besar menerbangkan debu dan kerikil di sekitar arena pertarungan maut akibat putaran tubuh sepasang datu karang, dan mereka makin dekat saja ke arah pendekar Slebor. Wrrr. Angin yang tercipta dari jurus langkah sepasang datu karang bagai amukan topan badai. Dalam jarak 20 tombak, sekeliling kancah pertarungan bagai hendak diobrak-abrik. Bahkan, batu-batu karang sebesar kepala manusia mulai berterbangan layaknya sekumpulan bulu. Agar Idayu Wayang Laksmi tak terluka, Ki Lantagaini mengambil keputusan cepat untuk membawanya segera keluar dari sekitar kancah pertarungan. Disambarnya kembali tubuh Idayu Wayang Laksmi yang sudah begitu lunglai ketakutan. Sekitar 25 tombak dari tempat pertarungan, barulah Ki Lantagaini menurunkan tubuh wanita Bali itu. Jarak antara pendekar Slebor dengan putaran tubuh sepasang datu karang tinggal 2 tombak lagi. Angin makin menggila. Pendekar Slebor merasa tubuhnya bagai hendak dilempar kekuatan raksasa. Hiat! Terdengar teriakan mengguru terlontar dari mulut pendekar Slebor. Tampaknya dia tak ingin menunggu dua lawannya sampai. Di akhir teriakan, seluruh otot-otot kakinya dikejangkan, kemudian digenjotnya ke arah lawan. Seperti berjalan di dasar laut, kaki pendekar Slebor bergerak sejengkal demi sejengkal
ditahan dorongan angin raksasa milik sepasang Datuk Karang. Tanah bercadas tempat pijakannya lebur terparut kakinya, seakan tanah keras itu hanya berupa tepung. Pada saatnya, tubuh mereka pun bentrok. Tangan pendekar Slebor menjulur ke depan seperti gerakan seorang pencuri jemuran, siap menerkam kepala Laling yang masih berpusing. Hai, das! Terkaman pendekar Slebor dapat digagalkan sepasang Datuk Karang. Pada saat yang sama, Gumbala menekuk dua kakinya yang masih melayang di udara. Maka, tangan pendekar Slebor dan kaki Gumbala bertemu dahsyat. Siapakah yang unggul di antara dua tokoh sakti ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.